Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka disiapkan Allah bagi orang-orang yang mengkufurinya, membantah syariatnya, dan mendustakan Rasulnya, dan penjara bagi orang-orang yang gemar berbuat maksiat. Panasnya api neraka dibanding dengan 70 kali panasnya api di dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah satu dari 70 bagian nyala api Jahannam. Para sahabat kemudian mengatakan, demi Allah, jika panas ini saja niscaya sudah cukup wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, sesungguhnya masih ada 69 bagian lagi, masing-masing semisal dengan nyala api ini. Maka sungguh rugi dan celaka orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Itulah seburuk-buruknya tempat. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 66, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan mengenai orang-orang yang jasadnya haram disentuh api neraka. Artinya dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan disiksa di dalam neraka. Inilah orang yang sangat beruntung kelak di akhirat. Lantas siapa sajakah mereka itu yang tidak akan disentuh api neraka? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, serta dekat dengan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dapat kita jelaskan bahwa orang-orang yang selamat tidak akan disiksa dalam neraka adalah yang pertama, orang yang rendah hati, tidak sombong. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa golongan pertama orang yang tidak masuk neraka adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab beliau Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati, tawadhu, dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Berbeda dengan orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, ia tidak akan dapat merasakan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Lantas mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Mawaridud Dam'an Liduruzi Zaman, beliau mengatakan karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seseorang mukmin.
Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai diri sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati, erat dengan ujaran kebencian dan sikap dendam. Golongan yang kedua adalah orang yang lemah lembut dan santun. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya At-Tabari dijelaskan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau Nabi Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa dan bersikap lunak terhadap umatnya. Sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia terhalang untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tiada memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah orang yang suka membantu orang lain. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gemar membantu kalangan lain, baik dengan tenaga, pikiran maupun harta. Ia dengan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Apalagi di masa banyak terjadi musibah saat ini. Lantas mengapa orang yang dengan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang yang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib orang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yang terakhir adalah orang yang pandai berkomunikasi, dalam artian orang yang ramah, akrab, menyenangkan dan murah senyum. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Adabul Mufrad. Rasulullah bersabda, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mengasihi. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa memberikan hadiah kepada saudaranya sangat dianjurkan oleh agama dengan tujuan untuk merekatkan persaudaraan dan kasih sayang. Merekatkan persaudaraan dan persahabatan merupakan salah satu ajaran dalam agama Islam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai renungan kita bersama, bahwa pintu-pintu neraka disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Pintu yang dimaksud ialah bertingkat ke bawah, hingga ke bawahnya lagi disediakan sesuai dengan amal keburukan yang telah dikerjakan. Adapun kedalaman neraka itu disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kami bersama Rasulullah SAW tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kalian apakah itu? Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah berkata, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu.
batu itu jatuh di dalam neraka hingga baru mencapai dasarnya tadi. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Dan adapun bahan bakar neraka diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Batu yang dimaksud dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan sebagian besar pakar tafsir dengan belerang, dikarenakan sifatnya yang mudah menyala lagi busuk baunya. Sebagian pakar tafsir juga berpendapat bahwa yang dimaksud batu di sini ialah berhala-berhala yang disembah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 98. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 golongan yang jasadnya haram disentuh oleh api neraka. Semoga kita semua termasuk dalam golongan ini. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.